Baiklah, kali ini saya akan menghitung rata-rata atau mean dari beberapa data atau sampel mengenai lama waktu tidur atau lama jam tidur mahasiswa dalam sehari. Pertama, saya akan masuk ke bagian variable view dan menginputkan variabel yang akan saya analisis. Yang pertama itu ada variabel A dan yang kedua ada variabel B. Variabel A akan saya beri label sampel atau mahasiswa, dan yang variabel B akan saya beri label lama tidur dalam jam. Dan untuk desimal saya akan ubah menjadi 0 pada kedua variabel. Jika semua variabel sudah diinputkan, maka kita akan beralih ke bagian data view. Di sini variabel yang sudah kita inputkan tadi sudah terlihat pada bagian data view. Maka selanjutnya kita akan menginputkan data yang akan kita hitung mean atau rata-ratanya. Di sini saya memiliki 15 data atau 15 mahasiswa dengan jam tidur yang berbeda-beda. Kita akan mengcopy dan memindahkan ke bagian SPSS yang akan kita analisis. Bisa dilihat pada mahasiswa pertama memiliki lama waktu tidur selama 7 jam. Dan mahasiswa kedua memiliki waktu tidur selama 6 jam. Selanjutnya, dari 15 data ini akan kita hitung rata-rata atau mean-nya. Pertama, kita klik pada bagian Analyze, lalu pilih Descriptive Statistic, dan pilih pada bagian frekuensi. Di sini saya akan memindahkan variabel B atau lama tidur dalam jam ke kolom variabel, karena di sini mean yang akan kita hitung yaitu mean dari data lama tidur atau lama tidur dari mahasiswa. Lalu pilih pada bagian statistik dan centang pada bagian mean. Klik continue, dan pada kali ini saya ingin menampilkan histogram. Lalu klik pada bagian charts dan pilih histogram. Klik continue dan klik OK. Ini adalah output dari frekuensi, di mana dapat kita lihat bahwa terdapat 15 data yang valid dari data yang kita inputkan, dan tidak ada missing satupun. Dan di sini tertulis bahwa mean itu bernilai 7, sehingga dapat dikatakan bahwa rata-rata atau mean lama tidur dari mahasiswa itu selama 7 jam sehari. Dan di sini juga terlihat frekuensi dari masing-masing jam, di mana sebanyak 1 orang tidur selama 4 jam dalam sehari. Dan untuk data yang paling besar yaitu pada lama waktu jam itu selama 6 jam, dan juga pada 8 jam. Ada sebanyak 4 orang yang tidur selama 8 jam dalam sehari, dan sebanyak 4 orang tidur selama 6 jam dalam sehari. Dan ini adalah tabel histogram, dan ini adalah histogram yang memperlihatkan frekuensi dari data yang diinputkan tadi. Baiklah, selanjutnya yaitu analisis korelasi berganda. Analisis korelasi berganda digunakan untuk mengetahui bagaimana derajat hubungan atau tingkat keeratan hubungan antara beberapa variabel independen atau X1, X2, dan seterusnya terhadap variabel dependen atau Y secara simultan atau bersama-sama. Di sini contoh kasus analisis korelasi berganda yang akan saya ambil adalah seorang peneliti ingin mengetahui hubungan antara kecemasan atau X1 dan perilaku belajar atau X2 terhadap prestasi belajar mahasiswa atau Y, di mana tujuan peneliti adalah untuk mengetahui yang pertama, apakah terdapat hubungan yang signifikan antara kecemasan atau X1 dan perilaku belajar atau X2 terhadap prestasi belajar mahasiswa atau Y secara simultan. Yang kedua yaitu untuk mengetahui bagaimana tingkat hubungan antara kecemasan atau X1 dan perilaku belajar atau X2 terhadap prestasi belajar mahasiswa atau Y secara simultan. Langkah pertamanya itu saya akan menginputkan data dan juga variabel pada analisis ini, di mana saya akan menginputkan 3 variabel. Yang pertama itu ada variabel X1,
yang kedua variabel X2, dan yang ketiga itu variabel Y. Untuk variabel X1 akan saya beri label kecemasan, dan untuk variabel X2 akan saya beri label perilaku belajar, dan untuk Y akan saya beri label prestasi belajar. Pada bagian desimal, untuk variabel X1 dan X2 akan saya ubah menjadi 0. Kemudian jika sudah menginputkan semua variabel, maka kita akan beralih ke bagian data view, di mana terlihat variabel yang kita inputkan tadi sudah berada di data view. Selanjutnya kita akan menginputkan data yang akan diuji korelasi berganda, di mana data ini sudah saya siapkan sebelumnya. Ini adalah data yang akan saya inputkan untuk diuji korelasinya. Saya akan mengcopy dan memindahkannya ke SPSS yang akan saya analisis. Jika data sudah berada pada kolom variabel atau pada SPSS, maka langkah selanjutnya yaitu kita lakukan uji korelasi berganda dengan mengklik pada bagian Analyze, kemudian pilih Regression, dan pilih pada bagian Linear. Di sini terdapat beberapa kolom, yaitu ada kolom dependen dan kolom independen. Untuk kolom independen akan diisi oleh variabel X, yaitu variabel X1 dan juga variabel X2. Sedangkan pada kolom dependen akan diisi oleh variabel Y atau prestasi belajar. Kemudian klik pada bagian statistik dan pilih dan centang pada bagian R-square change. Klik continue dan klik OK. Ini adalah output dari regresi, di mana untuk korelasi berganda kita akan berfokus pada bagian model summary. Sebelumnya saya akan menjelaskan ketentuan untuk mengetahui hubungan antara untuk mengetahui apakah ada hubungan yang signifikan antara X1, X2 terhadap Y. Dengan ketentuan bahwa jika nilai signifikan f-change bernilai kecil dari 0,05, maka dapat dikatakan ada hubungan secara signifikan antara variabel. Namun, jika nilai signifikan f-change bernilai besar dari 0,05, maka tidak ada hubungan yang signifikan. Kemudian, untuk melihat tingkat keeratan hubungan antara X1 dan X2 terhadap Y, maka kita akan berpedoman pada tabel interval coefficient yang menentukan tingkat hubungan. Di mana untuk tingkat hubungannya kita berpedoman pada model summary, yaitu pada bagian R, dan kemudian disesuaikan dengan interval coefficient sehingga baru didapatkan tingkat hubungannya. Selanjutnya saya akan menginterpretasikan output dari analisis yang sudah kita lakukan. Pertama, untuk melihat apakah terdapat hubungan yang signifikan antara X1, X2 terhadap Y, maka kita akan melihat pada bagian signifikan f-change, di mana nilai signifikan f-change yaitu sebesar 0,011, yang berarti lebih kecil dari 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa ada hubungan secara signifikan antara kecemasan atau X1 dan perilaku atau X2 terhadap prestasi belajar mahasiswa atau Y secara simultan. Yang kedua itu untuk mengetahui tingkat hubungan antara X1 dan X2 terhadap Y secara simultan, maka kita akan melihat pada model summary yaitu pada bagian R, di mana R bernilai 0,382. Jika kita berpedoman pada interval coefficient, 0,382 itu berada pada interval 0,20 sampai 0,399, sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat hubungannya itu rendah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat hubungan X1 dan X2 secara simultan terhadap Y adalah rendah. Selanjutnya yaitu analisis regresi sederhana. Analisis regresi sederhana digunakan untuk menguji pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Di sini saya akan mengambil contoh kasus analisis regresi sederhana, yaitu seorang peneliti yang ingin mengetahui apakah ada pengaruh kompensasi atau X terhadap kinerja pegawai atau Y.
Pertama, saya akan menginputkan data dan juga variabelnya, di mana terdapat dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Pada variabel X, saya akan memberi label kompensasi, dan pada variabel Y akan saya beri label kinerja pegawai. Dan pada bagian desimal, untuk variabel X dan variabel Y akan saya ubah menjadi 0. Setelah variabelnya diinputkan, maka kita akan beralih ke bagian data view untuk menginputkan data. Di sini sudah terlihat variabel yang kita inputkan tadi. Kemudian kita akan menginputkan data dengan data yang sudah saya siapkan sebelumnya. Ini adalah data yang akan saya inputkan. Saya akan mengcopy dan memindahkannya ke bagian SPSS yang akan saya analisis. Ini adalah data yang akan saya analisis. Kemudian untuk menganalisis regresi sederhana, kita akan mengklik pada bagian Analyze, kemudian pilih Regression, dan pilih Linear. Untuk variabel kompensasi atau X akan kita pindahkan ke kolom independen, dan untuk kinerja pegawai atau variabel Y akan kita pindahkan ke bagian dependen. Kemudian klik OK. Ini adalah output dari regresi. Namun untuk analisis regresi sederhana, saya akan melihat pada bagian model summary dan juga pada bagian koefisien. Pada analisis ini, saya akan melihat yang pertama, persamaan regresi, di mana rumus persamaan regresi itu Y sama dengan A ditambah BX. Yang kedua yaitu saya akan melihat arah perubahan variabel X terhadap variabel Y, di mana ketentuannya yaitu jika koefisien regresi X bernilai positif, maka setiap penambahan 1% nilai X akan mempengaruhi nilai kinerja pegawai, yaitu akan bertambah sesuai nilai koefisien regresi X. Jika koefisien regresi X bernilai negatif, maka setiap penambahan 1% nilai X, kinerja pegawai akan berkurang sesuai nilai koefisien regresi X. Dan yang ketiga yaitu saya akan melihat apakah ada atau tidaknya pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Dengan ketentuan, jika nilai signifikan kecil dari 0,05 berarti variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Namun jika nilai signifikan besar dari 0,05 berarti variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Di sini saya akan menginterpretasikan output dari SPSS yang sudah kita analisis tadi. Kita akan melihat yang pertama yaitu persamaan regresi dengan rumus Y sama dengan A ditambah BX. Di sini A itu merupakan nilai konsisten variabel dari kinerja pegawai, yaitu sebesar 14,140. Dan nilai B adalah yaitu koefisien regresi X, itu sebesar 0,517. Sehingga didapatkan persamaan regresinya yaitu Y sama dengan 14,140 ditambah 0,517X. Kemudian saya akan melihat arah perubahan variabel dengan melihat pada bagian koefisien regresi X, yaitu di mana bernilai positif sebesar 0,517. Yang mana dapat dikatakan bahwa arah perubahan variabel X terhadap variabel Y adalah positif. Koefisien regresi X sebesar 0,517 yang berarti bahwa setiap penambahan 1% nilai kompensasi, maka nilai kinerja pegawai akan bertambah sebesar 0,517. Yang ketiga itu saya akan melihat apakah ada atau tidaknya pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Di sini dapat kita lihat bahwa nilai signifikan itu sebesar 0,024. Yang berarti bahwa ini lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Kemudian kita akan melihat pada bagian model summary, di mana R-square-nya itu sebesar 0,127, atau jika dipersenkan menjadi 12,7%, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel X mempengaruhi variabel Y sebesar 12,7%.
Selanjutnya yaitu analisis regresi berganda. Regresi berganda bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara dua atau lebih variabel bebas atau X terhadap variabel terikat atau Y. Dalam analisis ini, contoh kasus yang saya ambil yaitu seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada atau tidaknya pengaruh kualitas tidur atau X1 dan kondisi kesehatan atau X2 terhadap pemahaman belajar mahasiswa atau Y. Di sini saya akan menguji yang pertama yaitu uji T yang bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh parsial atau sendiri yang diberikan variabel X terhadap variabel Y. Yang kedua yaitu uji F yang bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh simultan atau bersama-sama yang diberikan variabel X terhadap variabel Y. Dan yang ketiga yaitu uji koefisien determinasi yang berfungsi untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan variabel X terhadap variabel Y. Pertama, saya akan menginputkan data dan juga variabel pada SPSS. Saya akan menginputkan 3 variabel pada kolom variabel view, di mana variabel pertama yaitu adalah variabel X1, yang kedua variabel X2, dan yang ketiga itu variabel Y. Pada variabel X1 akan saya beri label kualitas tidur. Dan pada variabel X2 akan saya beri label kondisi kesehatan. Dan pada variabel ketiga itu variabel Y akan saya beri label pemahaman belajar mahasiswa. Di sini pada ketiga variabel desimalnya akan saya ubah menjadi 0. Setelah semua variabel diinputkan pada kolom variabel view, maka saya akan beralih ke data view. Di sini sudah terlihat variabel yang diinputkan tadi. Kemudian saya akan menginputkan data di mana data ini sudah saya siapkan sebelumnya untuk dianalisis. Di sini sudah terdapat 12 data yang terdiri dari data X1, X2, dan Y. Selanjutnya saya akan melakukan analisis regresi berganda dengan langkah yang pertama itu mengklik pada bagian Analyze, lalu pilih regresi atau regression, lalu pilih linear. Kemudian masukkan atau pindahkan variabel X ke kolom independen, baik X1 maupun X2. Selanjutnya, untuk variabel pemahaman belajar mahasiswa atau variabel Y, dipindahkan ke bagian dependen. Lalu klik OK. Ini adalah output dari regression yang akan kita interpretasikan. Sebelumnya saya akan menjelaskan ketentuan pada uji T, di mana interpretasi uji T kita peroleh dari output pada bagian koefisien. Di mana jika nilai signifikan kecil dari 0,05, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Yang kedua, jika nilai signifikan besar dari 0,05, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Lalu, jika koefisien regresi X bernilai positif, maka setiap penambahan 1% nilai X, maka nilai Y akan bertambah sesuai nilai koefisien regresi X. Yang keempat, jika koefisien regresi X bernilai negatif, maka setiap penambahan 1% nilai X akan berkurang maka nilai Y akan berkurang sesuai nilai koefisien regresi X. Selanjutnya untuk uji F, saya akan menginterpretasikan pada bagian output yang ANOVA, di mana ketentuannya pertama itu jika nilai signifikan kecil dari 0,05, maka terdapat pengaruh variabel X1 dan X2 secara simultan terhadap variabel Y. Yang kedua, jika nilai signifikan besar dari 0,05, maka tidak terdapat pengaruh variabel X1 dan X2 secara simultan terhadap variabel Y. Baiklah, selanjutnya saya akan menginterpretasikan output dari analisis regresi berganda. Yang pertama itu saya ingin mengetahui ada tidaknya pengaruh parsial atau sendiri yang diberikan variabel X terhadap variabel Y. Bisa kita lihat pada bagian koefisien,
nilai signifikan kualitas tidur itu sebesar 0,046, yang mana ini berarti lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa kualitas tidur berpengaruh terhadap pemahaman belajar mahasiswa. Selanjutnya yaitu pada X2 atau nilai signifikan pada kondisi kesehatan sebesar 0,032, yang berarti ini lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat dikatakan juga bahwa kondisi kesehatan berpengaruh terhadap pemahaman belajar mahasiswa. Lalu kita akan melihat koefisien regresi kualitas tidur itu pada X1 sebesar 0,378, dan ini bernilai positif, yang berarti setiap penambahan 1% nilai X1, maka nilai pemahaman belajar mahasiswa atau Y akan bertambah sebanyak 0,378. Selanjutnya yaitu untuk koefisien regresi kondisi kesehatan atau X2 bernilai positif juga sebesar 0,648. Yang berarti setiap penambahan 1% nilai X2, maka nilai pemahaman belajar mahasiswa atau Y akan bertambah sebanyak 0,648. Selanjutnya yaitu kita ingin mengetahui ada atau tidaknya pengaruh simultan atau bersama-sama yang diberikan variabel X terhadap variabel Y. Sini saya akan melihat pada tabel ANOVA, di mana nilai signifikan sebesar 0,000, yang berarti nilai signifikan kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh kualitas tidur X1 dan kondisi kesehatan X2 secara simultan terhadap pemahaman belajar mahasiswa atau Y. Selanjutnya, untuk melihat berapa persen pengaruh yang diberikan variabel X terhadap variabel Y, saya akan melihat pada bagian model summary. Pada tabel model summary, R² bernilai 0,849, yang berarti bahwa variabel X1 dan X2 mempengaruhi variabel Y sebesar 84,9%. Baiklah, selanjutnya yaitu uji one sampel t-test, di mana uji one sampel t-test bertujuan untuk membandingkan rata-rata sampel yang diteliti dengan rata-rata populasi yang ada. Di sini contoh kasusnya yaitu, seorang peneliti membuat dugaan yang menyatakan bahwa nilai rata-rata tinggi badan siswa perempuan yang mengikuti kelas berenang adalah 170 cm. Untuk membuktikan hal itu, peneliti memilih secara random 15 siswa yang mengikuti kelas berenang, dengan hipotesis H0 yaitu nilai rata-rata tinggi badan siswa perempuan yang mengikuti kelas berenang sama dengan 170 cm. Dan untuk HA-nya yaitu nilai rata-rata tinggi badan siswa perempuan yang mengikuti kelas berenang tidak sama dengan 170 cm. Pada uji one sampel t-test, analisis data dilakukan dengan melakukan uji normalitas data terlebih dahulu, baru kemudian melakukan uji one sampel t-test. Baiklah, langkah pertama yang akan saya lakukan adalah menginputkan variabel dan juga data pada SPSS. Pertama, saya akan menginputkan variabel di kolom variabel view dan menginputkan variabel di bagian name, yaitu variabel tinggi dengan label tinggi badan. Di sini pada bagian desimal akan saya ubah menjadi 0. Jika variabel sudah diinputkan, maka saya akan beralih ke bagian data view untuk menginputkan data. Di sini variabel yang sudah kita inputkan tadi sudah muncul pada bagian variabel. Kemudian kita akan menginputkan data yang akan diuji one sampel t-test. Di sini ada 15 data, yaitu tinggi badan dari siswa. Saya akan memindahkan ke SPSS yang akan saya analisis. Setelah data diinputkan, maka kita akan melakukan uji normalitas data, yaitu dengan mengklik Analyze, pilih Descriptive Statistic, dan pilih Explore. Kemudian untuk variabel tinggi badan atau tinggi akan saya pindahkan ke kolom Dependent List. Kemudian pada plots, centang normality plots with test. Lalu klik Continue dan klik OK. Ini adalah output dari uji normalitas data.
Sebelumnya saya akan menjelaskan dasar pengambilan keputusan dari uji normalitas data, di mana jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka data dapat dikatakan berdistribusi normal. Namun jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Di sini terlihat pada bagian Shapiro wheel, nilai signifikan itu sebesar 0,998. Karena data yang saya gunakan berjumlah kurang dari 50, maka saya akan melihat pada bagian Shapiro wheel, di mana nilai signifikannya itu 0,998, yang artinya lebih besar dari 0,05. Maka dapat dikatakan data yang kita gunakan berdistribusi normal, sehingga dapat lanjut pada uji one sample test. Setelah melakukan uji normalitas data dan data berdistribusi normal, kita akan lanjut pada uji one sample test dengan langkah yang pertama, yaitu mengklik pada bagian Analyze, lalu pilih Compare Means, dan pilih one sample test. Di sini variabel tinggi badan akan saya pindahkan ke bagian test variable. Lalu pada bagian test value akan saya isikan dengan tinggi badan yang sudah diperkirakan sebelumnya, itu 170 cm. Jika sudah, klik OK. Lalu akan keluar output dari one sample test, dan kita akan melihat pada bagian one sample test. Sebelumnya saya akan menjelaskan dasar pengambilan keputusan dari uji one sample test, di mana jika nilai signifikan to highlight lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Dan jika nilai signifikan to highlight lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Di sini dapat kita lihat bahwa nilai signifikan to highlight lebih sebesar 0,237, yang mana ini lebih besar dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa H0 diterima, yaitu nilai rata-rata tinggi badan siswa perempuan yang mengikuti kelas berenang sama dengan 170 cm. Baiklah, selanjutnya yaitu uji two sample test, di mana saya akan melakukan uji two sample test berpasangan, atau disebut dengan uji paired sample test, di mana uji ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang berpasangan, di mana maksud dari dua sampel adalah sampel yang sama namun memiliki dua data. Contoh kasusnya yaitu seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan antara tinggi badan sebelum dan sesudah mengikuti kelas berenang selama 2 bulan. Analisis data dilakukan dengan melakukan uji normalitas data terlebih dahulu, baru dilanjutkan dengan melakukan uji paired sample test. Baiklah, langkah pertama yang akan saya lakukan yaitu menginputkan variabel dan juga data pada SPSS. Pertama, saya akan menginputkan variabel pada variabel view, di mana variabel yang akan saya inputkan yang pertama yaitu sebelum, dan variabel kedua itu sesudah. Dengan label pada variabel pertama yaitu tinggi badan sebelum. Dan pada variabel kedua tinggi badan sesudah. Kemudian kedua variabel saya beri desimal 0. Setelah semua variabel diinputkan, maka saya akan menginputkan data pada bagian data view. Di sini sudah terlihat variabel yang sudah kita inputkan tadi. Selanjutnya kita akan menginputkan data yang berkaitan dengan kasus yang akan kita uji. Ini adalah data yang sudah saya siapkan sebelumnya, itu berjumlah 15 data. Maksudnya 15 sampel. Selanjutnya saya akan memindahkan dan mengcopy ke bagian dan mempaste ke bagian SPSS yang akan dianalisis. Di sini sebanyak 15 sampel sudah diinputkan. Kemudian kita akan melakukan uji normalitas data dengan langkah pertama, yaitu dengan mengklik pada bagian Analyze, lalu pilih Descriptive, Statistik, dan pilih Explore. Pindahkan kedua variabel ke bagian Dependent List,
Lalu pada bagian plots, centang normality plots with test dan klik continue, lalu klik OK. Ini adalah output dari uji normalitas data. Sebelumnya saya akan menjelaskan dasar pengambilan keputusan dari uji normalitas, di mana yang pertama, jika nilai signifikan besar dari 0,05, maka data dapat dikatakan berdistribusi normal. Namun jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka data dapat dikatakan tidak berdistribusi normal. Pada output dapat kita lihat bahwa kedua variabel memiliki data yang memiliki nilai signifikan yang lebih besar dari 0,05, yaitu tinggi badan sebelum dengan nilai signifikan 0,997 yang artinya lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dikatakan berdistribusi normal. Dan untuk data tinggi badan sesudah juga memiliki nilai signifikan yang lebih besar dari 0,05 yaitu 0,820 sehingga juga dapat dikatakan berdistribusi normal. Jika sudah melakukan uji normalitas data dan data berdistribusi normal, maka kita dapat lanjut ke ujian paired simple test dengan langkah pertama itu mengklik analyze, lalu pilih compare means, dan klik pada bagian paired sample t-test. Di sini kedua variabel akan saya pindahkan ke bagian paired variable. Dan jika sudah, klik OK. Ini adalah output dari paired sample test, mana kita akan berfokus pada bagian paired sample test. Sebelumnya saya juga akan menjelaskan mengenai ketetapan atau dasar pengambilan keputusan dari uji paired sample t-test, di mana jika nilai signifikan total lebih kecil dari 0,05, maka dapat dikatakan terdapat perbedaan yang signifikan antara tinggi badan sebelum dan sesudah mengikuti kelas berenang selama 2 bulan. Namun jika nilai signifikan total lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara tinggi badan sebelum dan sesudah mengikuti kelas berenang selama 2 bulan. Di sini dapat kita lihat bahwa nilai signifikan total bernilai sebesar 0,000, yang berarti bahwa lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara tinggi badan sebelum dan sesudah mengikuti kelas berenang selama 2 bulan. Selanjutnya yaitu uji chi-square. Uji chi-square bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel yang terdapat pada baris dengan kolom. Contoh kasus yang saya ambil adalah seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antar tingkat pendidikan pegawai atau variabel baris dengan kecepatannya dalam menyelesaikan pekerjaan atau variabel kolom. Dalam uji chi-square terdapat beberapa syarat. Yang pertama, tidak ada sel dengan nilai frekuensi kenyataan sebesar 0. Yang kedua, apabila bentuk tabel kontingensi 2x2, maka tidak boleh ada satu sel pun yang memiliki nilai frekuensi harapan atau expected count kurang dari 5. Dan yang ketiga itu apabila bentuk tabel lebih dari 2x2, maka jumlah sel dengan frekuensi harapan atau expected count yang kurang dari 5 tidak boleh lebih dari 20%. Baiklah, langkah pertama yaitu saya akan menginputkan data dan juga variabelnya. Pertama, saya akan menginputkan variabel di mana pada variabel pertama yaitu pendidikan dan variabel kedua yaitu kecepatan. Pada variabel pendidikan, saya beri label tingkat pendidikan pegawai. Dan pada variabel kecepatan, saya beri label kecepatan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian untuk desimalnya saya ubah menjadi 0. Kemudian untuk values-nya saya akan isi pada variabel pertama, yaitu untuk value yang pertama dengan label SMA. Dan untuk value kedua
dengan label D3. Dan untuk value yang ketiga dengan label E1. Jadi terdapat 3 value yang akan saya inputkan pada variabel pertama. Kemudian untuk values yang di variabel kedua, saya akan menginputkan 2 values. Yang pertama yaitu dengan label tepat waktu, dengan label lebih awal. Dan yang kedua dengan label tepat waktu. Setelah semua variabel diinputkan, maka saya akan beralih ke kolom data view. Di sini sudah terlihat variabel yang kita inputkan tadi. Kemudian saya akan menginputkan data yang telah saya siapkan sebelumnya. Ini adalah data yang sudah saya siapkan sebelumnya untuk dianalisis pada uji chi-square. Saya akan mengcopy data-data ini dan memindahkannya pada SPSS yang akan saya analisis. Di sini datanya sudah saya inputkan. Kemudian untuk uji chi-square-nya, kita langsung masuk ke bagian Analyze, pilih Descriptive Statistic, kemudian pilih Cross Tabs. Lalu untuk tingkat pendidikan yang mana merupakan variabel baris, maka akan kita pindahkan ke bagian Rows. Dan untuk kecepatan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaannya akan saya pindahkan ke bagian kolom. Lalu pada statistik, kita checklist pada chi-square, lalu klik Continue. Dan pada cells, centang pada bagian Expected, lalu klik Continue, dan lalu klik OK. Ini adalah output dari analisis atau uji chi-square dari crosstab. Sebelumnya saya akan menjelaskan ketentuan dari uji chi-square, di mana yang pertama, jika nilai assign signifikan kecil dari 0,05, maka terdapat hubungan yang signifikan antara baris dan kolom. Yang kedua, jika nilai assign signifikan besar dari 0,05, maka tidak terdapat hubungan yang signifikan antara baris dan kolom. Selanjutnya, kita akan melihat apakah data ini sudah memenuhi syarat atau tidak. Di sini tertulis bahwa null cells atau sebesar 0% memiliki expected count kurang dari 5, yang berarti data sudah memenuhi syarat yang kedua, atau yang ketiga, itu tidak boleh memiliki frekuensi harapan yang kurang dari 5 lebih dari 20%. Selanjutnya itu saya akan menginterpretasikan data atau output dari analisis chi-square, di mana terlihat bahwa nilai assign signifikan sebesar 0,443, yang berarti bahwa nilai assign signifikan lebih besar dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan pegawai dengan kecepatan dalam menyelesaikan pekerjaannya. Atau dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan seseorang tidak mempunyai korelasi dengan kecepatannya dalam menyelesaikan pekerjaan. Sekian video dari saya, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.